Contoh, tentukan nilai A, B, C, dan D apakah kurang dari 0, lebih dari 0, atau sama dengan 0. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C pada grafik di bawah ini. Ada 4 grafik fungsi kuadrat yang akan ditampilkan, dan keempatnya kita diminta untuk menentukan tanda dari A, B, C, dan D. Kita bahas yang pertama, yaitu untuk nilai A. Kita akan menentukan apakah nilai dari A itu bertanda positif atau negatif. Perlu diketahui bahwa suatu kurva akan terbuka ke atas atau menghadap ke atas apabila A-nya bernilai positif atau bertanda lebih dari 0. Kemudian, kurva akan terbuka ke bawah apabila A-nya bernilai negatif atau A kurang dari 0. Nah, kita perhatikan yang sebelah kiri, bahwa kurva menghadap ke atas. Kurva menghadap ke atas atau terbuka ke atas, maka nilai A-nya positif atau A lebih dari 0. Kemudian yang kedua, kurva terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah, maka A kurang dari 0. Yang ketiga, kurva terbuka ke atas atau menghadap ke atas, maka A lebih dari 0. Dan yang keempat, kurva terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Yang kedua, berikutnya adalah B itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, untuk B, ini posisi yang dilihat adalah titik puncaknya. Nah, titik puncaknya. Apabila titik puncaknya ada di sebelah kanan dari sumbu Y, maka tanda si B itu harus berlawanan dengan tanda si A. Tetapi apabila si titik puncak ini ada di sebelah kiri, maka tanda B-nya akan sama dengan tanda si A. Oke, kita lihat yang pertama. Titik puncak pada grafik ini ada di sebelah kanan. Karena ada di sebelah kanan, maka tanda B-nya berlainan dengan tanda si A. Karena A-nya lebih dari 0, maka B-nya tentu kurang dari 0. Yang kedua, titik puncak. Nah, ini dia titik puncak. Titik puncaknya ada di sebelah kanan dari sumbu Y. Titik puncak di sebelah kanan sumbu Y. Maka si B tandanya berlainan dari si A. Kalau A kurang dari 0, B-nya lebih dari 0. Titik puncak. Titik puncak yang untuk grafik fungsi kuadrat yang ketiga, titik puncaknya ada di sebelah kiri. Nah, karena ada di sebelah kiri, maka si B itu harus sama dengan si A. Kalau A-nya lebih dari 0, maka B-nya lebih dari 0. Kemudian yang keempat, titik puncaknya ternyata tidak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dia tepat pada titik 0,0 atau titik puncak tersebut terdapat pada sumbu Y. Terdapat sumbu Y. Jadi untuk B itu yang perhatikan adalah posisi titik puncak terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik puncak terdapat pada sumbu Y, maka nilai B-nya tidak positif maupun negatif, tapi B-nya adalah bernilai 0. Kemudian yang ketiga, C itu konstanta. Nah, ini dia, konstanta ada di sini. Konstanta yang dilihat adalah kurva berpotongan terhadap sumbu Y. Jadi ini kurva berpotongan terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Oh, ini di sini nih. Di sini titik potongnya. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk ini adalah daerah sumbu Y yang Y positif. Maka untuk C-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, kurva berpotongan dengan sumbu Y. Nah, di sini titik potongnya. Titik ini posisinya adalah pada Y negatif. Oh, sudah tentu maka C-nya kurang dari 0. Yang ketiga, ini kurva, ini sumbu Y. Titik potongnya di sini. Nah, titik potongnya ini, titik ini terletak pada sumbu Y positif. Maka C-nya lebih dari 0. Kemudian yang keempat, titik puncak atau kurva ini
Di sebelah kanan kirinya seperti yang sebelumnya tidak ada berpotongan, tetapi kita lihat bahwa kurva ini berpotongan pada sumbu Y di titik 0,0. Nah, di titik 0,0 maka Y-nya 0. Nah, sudah tentu maka C-nya bernilai 0. Nah, yang keempat adalah nilai D besar atau diskriminasi. Diskriminasi ini adalah nilai dari B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C sebagai pembeda untuk setiap kurva. Untuk D itu ada 3 nilai juga. Ada kurang dari 0, lebih dari 0, dan sama dengan 0. D kurang dari 0 apabila kurva tidak berpotongan terhadap sumbu X. Lebih dari 0 apabila kurva berpotongan di sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Kemudian apabila sama dengan 0, kurva berpotongan terhadap sumbu X di 1 titik. Nah, sekarang kita lihat. Ini sumbu X, ini kurva. Kita perhatikan ada 2 titik. 1, 2. Karena ada 2 titik berpotongan, maka D-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, ini kurva, ini sumbu X, tidak berpotongan, maka D-nya kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, ini kurva, kemudian ini sumbu X, berpotongan di 2 titik. Nah, berpotongan di 2 titik, maka D-nya lebih dari 0. Dan yang keempat, kita lihat kurva berpotongan dalam sumbu X tidak? Ya, berpotongan di sumbu X, tapi hanya di 1 titik. Di sini titik-titik. Maka D-nya bernilai sama dengan 0.